Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semuanya. Welcome back di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas konsultasi hukum dari sahabat subscriber, di mana pertanyaan yang masuk pada kali ini yaitu berkaitan dengan hukum perceraian, karena banyak sekali yang berkonsultasi masalah hukum perceraian. Dan kami selaku konsultan hukum berkewajiban untuk menyampaikan aturan hukum yang benar, prosedur hukum yang benar, pencerahan dan juga jawaban yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena itu, kita bahas pertanyaan yang masuk, yaitu ini dia. Ya, ini dari sahabat subscriber yang bertanya terkait bagaimana syarat untuk mengajukan cerai talak. Baik, terkait dengan proses perceraian di pengadilan agama, itu ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama, ada yang disebut dengan cerai gugat. Maksudnya apa? Maksudnya, cerai gugat itu adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada pengadilan agama. Ya. Jadi yang mengajukannya istri, suaminya yang digugat, itu disebut dengan cerai gugat. Kemudian yang kedua disebut dengan cerai talak, atau dalam bahasa peradilan agamanya permohonan cerai talak. Artinya yang mengajukan perceraian adalah pihak suami. Nah, yang menjadi pihak termohon adalah pihak istri. Kemudian sekarang masuk ke pertanyaan dari sahabat subscriber kita tadi yang bertanya bagaimana syarat untuk mengajukan cerai talak. Untuk mengajukan cerai talak tentu tidak terlepas dari syarat dan prosedurnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak menggugat cerai istrinya, dalam hal ini mengajukan permohonan cerai talak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus memiliki buku nikah asli, dan buku nikah asli itu nanti diserahkan kepada majelis hakim. Kalau misalkan buku nikahnya hilang, bisa meminta duplikatnya ke KUA yang dulu menerbitkan buku nikah tersebut. Sampaikan bahwa buku nikahnya hilang dan kita hendak mengurus perceraian sehingga butuh yang namanya duplikat buku nikah. Kemudian selanjutnya melampirkan fotokopi KTP istri dari si suami yang mengajukan cerai talak tadi. Nah, jadi harus melampirkan fotokopi KTP pihak istri. Nah, kemudian juga bisa melampirkan fotokopi kartu keluarga. Kemudian kalau sudah memiliki anak dan menggugat hak asuh anak, maka harus melampirkan fotokopi akta lahir dan memperlihatkan aslinya. Setelah syarat-syaratnya tersebut lengkap, maka buatlah surat permohonan cerai talak, di mana di dalam surat permohonan cerai talak itu disebutkan identitas lengkap masing-masing pihak. Ya, identitas suami lengkap, identitas istri lengkap. Kemudian sampaikan kronologis peristiwa dari awal menikah sampai dengan terjadi perselisihan atau masalah-masalah yang menjadi alasan gugatan perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, di situ disampaikan. Kemudian endingnya sekarang bagaimana, sudah pisah rumah atau masih satu rumah atau bagaimana. Kemudian juga alasan-alasan yang kuat harus dimuat di dalam surat gugatan atau permohonan cerai talak. Misalkan dalam rumah tangga sering terjadi cekcok yang terus-menerus, bertengkar terus-menerus, kemudian juga terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, terjadi perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan salah satu pihak, kemudian terjadi penganiayaan, kekerasan fisik. Itu adalah alasan-alasan kuat untuk mengajukan baik itu cerai gugat maupun juga cerai talak. Kalau sudah lengkap semuanya, maka datang ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri untuk mendaftarkan permohonan cerai talak. Kalau suami dan istri domisili atau tempat tinggalnya sudah berlainan kabupaten,
maka gugatannya atau permohonan cerai talak tersebut didaftarkan di pengadilan agama yang berada di wilayah tempat tinggal istrinya. Contoh, suaminya sudah tinggal di Kabupaten Bogor, sedangkan istrinya tinggal di kota Jakarta. Maka si suami yang ingin menggugat cerai atau mengajukan cerai talak, maka dia harus mendaftarkan permohonan cerai talaknya ke pengadilan agama di kota Jakarta tersebut. Nah, itu adalah syarat-syarat dan prosedur untuk mengajukan cerai talak bagi suami yang akan menceraikan istrinya secara formal, secara yuridis normatif melalui pengadilan agama. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima oleh sahabat yang bertanya dan juga menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman atau pemirsa YouTube yang menyimak video ini. Apabila menurut teman-teman, menurut pemirsa, video ini berguna dan bermanfaat, ada nilai edukasinya, dengan hormat kami memohon agar teman-teman subscribe ke channel Pengacara Santuy Official, agar channel ini bisa terus berkembang menjadi channel yang besar yang bisa menjadi tempat konsultasi hukum bagi masyarakat, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan tambahan wawasan hukum dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang melek akan hukum. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.